Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada video Jakarta Lit. Kita melanjutkan pembahasan pada tema-tema yang kemarin. Kali ini kita akan mencoba membahas kenapa jasmani ini sangat penting bagi kita, bagi kehidupan kita. Perkataan setelah pada episode yang lalu panjenengan semua sudah diberikan gambaran bagaimana pentingnya kita menyadari keberadaan tubuh kita ini, keberadaan jasmani kita ini yang panjenengan sudah bisa rasakan, sudah bisa lihat dan sudah bisa diraba, ternyata memiliki bentuk dan memiliki keistimewaan. Tentu saja hal tersebut tidak muncul begitu saja, karena pastinya ada proses campur tangan Allah sendiri, campur tangan Sang Pencipta sendiri, yang mana merencanakan kita sebagai makhluk yang diberikan peran yang luar biasa. Oleh sebab itu, semua komponen, semua organ yang kita miliki, kita bawa semenjak lahir, benar-benar tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya ini sesuatu yang istimewa bagi keberlangsungan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Perkataan kembali kepada tema pada video ini, kenapa jasmani kita ini begitu penting bagi kehidupan kita. Nah, perkataan seperti yang sudah saya ulas sedikit pada beberapa video yang lalu, yang mana tubuh kita ini, jasmani kita ini tidak hanya sekedar seonggok daging, tetapi ini menjadi bagian perantara yang menjadikan kita bisa berbuat sesuatu. Tanpa kedagingan kita, tanpa tubuh kita, tanpa jasmani kita, segala sesuatunya itu hanya muncul di dalam angan-angan belaka. Jasmani kita ini menjadi media di mana kita bisa berbuat sesuatu, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga perkataan hidup kita itu sungguh-sungguh bisa bermanfaat bagi sesama. Nah, jadi perkataan saya ulangi bahwa tubuh kita ini yang panjenengan bisa lihat, mulai dari yang bagian luar maupun bagian yang dalam seandainya mungkin bisa dirasakan. Nah, semua ini adalah bagian dari perantara di mana Sang Pencipta itu memberikan perintah kepada kita lewat budi untuk melakukan sesuatu. Tentu saja sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Nah, jadi kita akhirnya juga harus menyadari dengan demikian, kalau kita sudah paham bahwa tubuh kita, jasmani kita ini adalah perantara, memiliki tugas dan peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita masing-masing. Akhirnya kita bisa menyadari bahwa kita wajib untuk menjaga, merawat dan melindungi, seperti yang sudah saya ulas pada video sebelumnya. Tanggung jawab ini melekat pada kehidupan kita, di mana kita pada awalnya dipercaya untuk diberikan organ-organ, untuk diberikan tubuh ini supaya bisa bermanfaat. Ya, perkataan tentu saja untuk sampai pada tahapan kita bisa menjaga, bisa merawat, bisa melindungi, tentu ada banyak cara. Masing-masing memiliki punya cara sendiri, dan saya yakin tidak bisa sama. Namun begitu, perkataan di dalam rangka kita menjaga, merawat, melindungi, setidak-tidaknya memiliki hukum yang sama, bahwa tubuh ini, jasmani ini harus diupokoro, harus diberi makan, harus diberi nutrisi, dan harus diberi kesempatan untuk istirahat. Ya, istirahat bukan berarti organ-organ itu berhenti bekerja, namun kita mencoba untuk rehat supaya kita bisa merasakan bagaimana tubuh kita ini mencoba untuk
bekerja, lalu kita mengalami kesadaran. Dengan keadaan yang mungkin kita rehat, mungkin kinerja di dalam tubuh kita itu bisa lebih optimal. Berbeda kalau kita di tengah kesibukan, walaupun tetap bekerja, namun sangat berbeda artinya situasinya. Oleh sebab itu, dalam rangka kita itu menjaga, merawat, melindungi, yang pertama kita harus sadar diri bahwa tubuh kita ini membutuhkan makanan. Agar apa? Agar tetap bertumbuh sesuai dengan kewajibannya. Lalu yang kedua, tubuh kita ini juga harus diberi kesempatan untuk memperbaiki, menselaraskan kembali situasinya, dan situasi itu akan sangat maksimal pada saat kita itu meluangkan waktu untuk beristirahat, rehat sejenak, memberi kesempatan tubuh kita ini, semua organ, semua elemen ini bekerja secara optimal. Nah, lalu yang lainnya yang ini juga wajib sama ya, walaupun caranya berbeda. Setidak-tidaknya kita tidak boleh untuk menyakiti atau merusak bagian-bagian dari tubuh kita. Supaya apa? Supaya tetap berfungsi sama seperti yang dirancang oleh Sang Pencipta. Ya, oleh sebab itu kita juga harus selektif di dalam menjalani kehidupan ini, termasuk juga di dalam pola makan, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan dalam tubuh kita, setidak-tidaknya harus dipertimbangkan supaya tidak saja organ tubuh yang berada di bagian luar maupun yang bagian dalam itu tidak mengalami kerusakan. Nah, itu terkadang kalau kita akhirnya sampai pada tahap kita menjadi sadar akan tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan melindungi. Lalu terkadang sampai pada tahapan bagaimana menjadi sangat penting jasmani ini bagi kita secara pribadi. Di dalam jagat alit terkadang ini di dalam kehidupan kita masing-masing itu dibutuhkan pembeda. Artinya jasmani ini menjadi bagian identitas diri kita, identitas dari golongan-golongan ciptaan, dan identitas bagi sesama kita manusia. Dengan begitu kita bisa saling berbagi, bisa saling mengerti, bisa saling menerima perbedaan. Walaupun kita itu memiliki bentuk, memiliki raut wajah yang berbeda, memiliki warna kulit yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, tetapi sebenarnya yang berada dalam tubuh kita masing-masing ini memiliki tujuan yang sama. Mereka tunduk pada perintah Sang Pencipta. Nah, luar biasa terkadang bahwa ternyata perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam diri kita, walaupun kita sama-sama manusia, kita dilahirkan dalam kondisi laki-laki atau kita dilahirkan dalam kondisi perempuan, ternyata membawa peran masing-masing. Nah, inilah yang akhirnya kita harus menyadari bahwa jasmani ini bagian dari identitas yang sangat penting. Identitas ini kelihatannya memang sudah dirancang pada saat awal mula, sehingga kita hanya tinggal menjalankan saja dengan penuh ketaatan, kita berbakti dan menjalankan perintah-perintahnya. Identitas membawa kita kepada kesadaran untuk menerima satu dengan yang lainnya, bahwa kita sama-sama makhluk, sama-sama ciptaannya, sehingga kita juga tidak boleh merasa paling unggul, tidak boleh merasa paling sempurna. Sebab di setiap jasmani itu memiliki peran yang istimewa, satu dengan yang lainnya tidak sama, walaupun mirip tetapi tidak akan pernah sama. Ini adalah bagian kesadaran dalam jagat alit terkadang, sehingga pada video kali ini kita semakin sayang, kita semakin mencintai
tubuh jasmani kita itu supaya tidak rusak dan supaya bisa menemani kita di dalam perjalanan jiwa sampai pada waktunya kita dipanggil oleh Sang Pencipta. Jadi apa yang kita bawa ini sebaiknya kita jaga, jangan sampai menjadi berbeda dengan identitas yang memang sudah digariskan. Demikian terkadang ini video sekilas, barangkali kadang bisa menjadikan materi di dalam diskusi atau sharing, silahkan, karena ini adalah pengetahuan. Oleh sebab itu akan menjadi sangat luas kalau panjenengan semua itu mencoba untuk menyelaminya. Tidak saja yang hanya saya sampaikan, tidak hanya sebatas apa yang saya katakan, namun interaksi panjenengan di dalam pembahasan ini mungkin akan membuat panjenengan menerima lebih daripada apa yang sudah saya sampaikan. Demikian terkadang, kita berjumpa lagi pada tayangan episode yang akan datang, tentu terutama masih menyambung tema-tema menyangkut jasmani kita yang luar biasa. Patut kita syukuri dan kita menjadi tidak bisa berkata-kata bahwa Allah Sang Pencipta ini sungguh-sungguh menyiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Maka jangan sia-siakan hidup kita. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Rahayu.